Halo, Dek. Halo, Lagi ngapain hari ini? lagi baca. Baca apa? Baca ini. Apa itu? Abdul dan harimau. Harimau. Gimana, bunyinya harimau tuh? Haum. Gitu ya? Oke, mari kita membaca. Wah, itu Abdul. Kok sedang dipeluk harimau? Harimaunya Bab 1, 3 abdi. Alkisah di Kesultanan Jambi, Sultan memiliki 3 orang abdi. Mahmud, abdi pertama, bertugas melatih prajurit. Taher, abdi kedua, menjadi utusan kepercayaan Sultan. Abdul, abdi ketiga, bertugas memelihara kucing istana. Suatu hari Sultan tiba-tiba memanggil ketiga abdinya. Ini bukan kebiasaan Sultan. Abdul bertanya-tanya dalam hati, apakah Sultan akan memberinya sebuah tugas penting? Mungkinkah Sultan akhirnya sadar bahwa dia telah meremehkan Abdul selama ini? Rupanya tadi seorang warga menemui Sultan. Ia bercerita tentang harimau yang berkeliaran di desa dan mencuri hewan ternak warga. Sultan meminta abdinya untuk memikirkan cara menghadapi harimau itu. Saya bisa menangani harimau itu, Sultan. Abdul menawarkan diri. Sultan menggeleng. Mahmud bisa mengatasinya. Dia abdi terkuatku. Abdul kecewa. Mahmud tidak tahu apapun tentang kucing besar. Mahmud masuk ke hutan seorang diri. Setelah beberapa hari, Mahmud tak kembali lagi. Sultan pun mengirim prajurit untuk menyusulnya. Prajurit menemukan Mahmud terluka parah. Harimau itu telah melukainya. Sultan memerintahkan tabib istana untuk merawatnya. Wah, Mahmudnya terluka. Kucing besar itu hanya ingin dielus, Sultan. Biarkan saya menanganinya, kata Abdul. Sultan menggeleng. Taher bisa menanganinya. Dia abdiku yang paling cerdik. Abdul kecewa. Taher hanya pandai bicara. Taher membuat beberapa jebakan di hutan. Prajurit istana membantunya. Namun, harimau itu memang terlalu pintar. Ia dapat menghindari jebakan dan melukai Taher serta prajuritnya. Abdul kembali membujuk Sultan untuk memberi kepercayaan kepadanya. Sultan tak punya pilihan lain. Bab 2. Sang kucing besar. Abdul pun pergi ke hutan keesokan harinya. Ia bertekad untuk menunjukkan kehebatannya menjinakkan kucing besar itu. Abdul berjalan hingga siang. Sang harimau belum juga dilihatnya. Abdul mulai merasa lapar. Ketika ia melihat sekitarnya, ada durian di pohon yang tak terlalu tinggi. Ketika Abdul mengambilnya, tiba-tiba ada suara mengaum dari bawah pohon. Gimana suaranya? Oh. Halo, Abdul menyapa ramah saat melambaikan tangan dengan senang. Durian yang dipegang Abdul terjatuh. Yah, kena kepala harimau. Harimau marah dan mengguncang pohon kuat. Hentikan kucing besar, seru Abdul. Namun harimau malah mengguncang makin kencang. Harimau yang keras kepala itu mengingatkannya kepada kucingnya di istana. Oke, ku ambilkan durian paling besar untukmu. Mungkin itu yang kau mau, Abdul mencoba membujuknya. Namun saat Abdul menyentuh durian yang paling besar, durian itu pun ikut terjatuh. Harimau itu roboh dan tidak bergerak sama sekali. Abdul menuruni pohon dan mulai cemas. Dia tidak berniat melukai harimau itu.
Namun, bukankah ini adalah kesempatan emas baginya? Kalau ia membawa harimau pingsan itu ke istana, Sultan akan bangga padanya. Abdul berusaha menyeret harimau, tetapi ternyata harimau itu berat sekali. Tabib atau pahlawan? Harimau itu tiba-tiba mengaum lemah. Abdul yang terkejut seketika melepas kepala harimau. Harimau itu kembali tak sadarkan diri. Aduh, Abdul menjadi iba kepada harimau. Ia teringat betapa rewelnya kucing istana seandainya terluka sedikit saja. Ia ingin mengobati luka harimau itu. Mungkin daun ini akan mengobati lukanya. Awalnya harimau menolak diobati. Abdul pun terpaksa mengikatnya. Maaf kucing besar, ini untuk kesembuhanmu. Diikat kucingnya. Mengobati kucing besar terus melawan tidaklah. Apalagi Abdul terkadang sengaja menginjak ekornya atau menekan hidungnya. Penjinak kucing besar. Abdul tak ingat sudah berapa hari ia di hutan. Abdul heran mengapa Sultan tak mengirimkan pengawal untuk mencarinya. Apakah Sultan sudah mulai percaya bahwa Abdul dapat menghadapi harimau itu sendirian? Abdul makan apa saja yang bisa ia dapatkan di hutan. Sering ia makan durian yang runtuh. Abdul juga menyuruh harimau memakannya, tetapi harimau tak menyukainya. Wah, harimau tak suka durian. Tak ada makanan lain buat harimau. Setiap hari Abdul membujuknya dan mengatakan betapa lezatnya durian itu. Akhirnya harimau mau mencicipi durian dan nyam. Hari demi hari luka harimau berangsur sembuh. Akhirnya harimau bisa melepaskan ikatannya. Wah, klik 2 kali. Namun demikian, harimau belum kuat berjalan. Abdul tidak tega meninggalkannya. Abdul dan harimau menjadi makin akrab. Harimau pun menjadi pendengar cerita Abdul yang setia. Suatu hari, harimau sudah dapat berjalan jauh. Sudah saatnya Abdul dan harimau berpisah. Abdul senang, tetapi juga bingung. Apa yang harus dikatakannya kepada Sultan nanti? Ia tidak punya bukti telah menjinakkan harimau. Untung ada durian. Saat Abdul berjalan ke istana, ia terjerat perangkap yang dibuat Taher. Aduh. Halo. Abdul senang melihat harimau yang tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Aku, kata Abdul, selalu membuat masalah, gerutu harimau. Harimau menggigit tali jerat hingga terlepas. Abdul jatuh dengan suara berdebum yang keras. Gedebuk. Itu balasan kepadamu karena sudah menjatuhkan durian di kepalaku, gumam harimau. Namun aku belum membalas kebaikanmu karena telah mengobatiku. Abdul berpikir cepat. Ia menceritakan idenya kepada harimau. Harimau setuju untuk menemani Abdul ke istana dengan sebuah syarat tentunya. Betapa terkejutnya penduduk Betapa terkejutnya penduduk melihat mereka berdua. Begitu juga Sultan. Waduh. Sultan tak percaya melihat Abdul yang segar bugar. Bagaimana caramu menjinakkannya? Tanyanya kepada Abdul. Benar kan, saya bisa menjinakkan kucing besar? Ia tak akan mengganggu warga lagi, tetapi ada syaratnya, jawab Abdul. Abdul menjelaskan bahwa harimau hanya minta durian sebagai gantinya. Oh, itu syarat yang mudah. Tentu Sultan setuju. Sejak saat itu, warga bergantian membawa durian ke dalam hutan. Untuk penguasa hutan dan sahabat baiknya, Kesultanan Jambi pun kembali damai seperti sedia kala. Wah, harimaunya doyan durian. Ada doyan gak? Dia gak doyan durian. Padahal enak loh.